Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Adrian Chandra, NPM 2226250081. Perkenalkan, nama saya Queen Herbert, NPM 22622578. Nama saya Johan Indra Saputra dengan NPM 222622561. Pada tugas soft skill kali ini, kami akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan list. Silakan menonton. Oke, jadi pada giliran saya saat ini saya akan menjelaskan tentang FCFS dan SSTF. Jadi FCFS itu adalah first come first serve, sesuai namanya. Ia akan melayani siapa yang datang terlebih dahulu pada urutan ini. Jadi di sini posisi head sekarang itu ada pada 50. Oleh karena itu, karena FCFS itu sesuai dengan siapa yang datang terlebih dahulu pada urutan, maka habis 50 itu adalah 30. Kemudian habis 30 40. Setelah itu, setelah 40 55. Setelah 55 58, setelah 58 88, setelah 88 adalah 130. Jadi simpelnya kalau untuk FCFS itu adalah yaitu akan mengikuti sesuai dengan urutan permintaan. Jadi dalam menjawabnya itu adalah sesuai urutan dengan yang permintaan datang. Maka otomatis jawaban FCFS itu adalah 30, 40, 55, 58, 88, 130. Kemudian kalau untuk SSTF itu adalah shortest seek time first. Nah, karena ini SSTF, maka cara pengerjaannya itu adalah mencari rata-rata waktu yang paling minimal. Jadi di sini kita lihat ya, ini kan sekarang itu ada di 50. Kita lihat dari urutan ini kemana yang memiliki jarak paling pendek. Dari 50 ke 40 itu beda 10. 50 ke 55 itu beda 5. Maka yang kita pilih itu adalah 50 ke 55. Jadi pertama kita tulis 55. Kemudian setelah itu kita lihat lagi dari 55 ini dia kemana jaraknya yang paling pendek, 55 ke 40 atau 55 ke 58. Otomatis yang paling pendek itu adalah 55 ke 58. Kenapa? Karena rata-rata waktu paling minimalnya itu adalah 3 dibandingkan 55 ke 40. Maka jawaban selanjutnya itu adalah 58. Kemudian dari 58 apakah ke 88 atau ke 40? Maka kita akan memilih 40. Kenapa? Karena jarak dari 58 ke 88 itu adalah 30, sedangkan 58 ke 40 itu adalah 18. Setelah dari 40 maka kita akan memilih 30. Kenapa? Karena dari 40 ke 88 itu memiliki jarak sekitar 48. Sedangkan 40 ke 30 itu memiliki jarak sebesar 10. Dari 30 kemudian kita akan langsung menuju ke 88 daripada 130. Kenapa? Karena memiliki jarak terpendek, yaitu dari 30 ke 88 yaitu 58. Sedangkan dari 30 ke 130 itu adalah 100. Dan yang terakhir adalah langsung saja kita tuliskan hasil terakhir yaitu 130. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian saya yaitu tentang scan dan scan. Jadi mengenai scan, ini memiliki sifat yang selaras dengan elektromekanisme, di mana ide dasarnya adalah ketika head ini dia akan masuk ke jalur terdalam dari track sampai ke jalur yang paling dalam. Di mana pada soal ini jalur terdalam itu adalah 249, dan selama dia masuk ke jalur terdalam tersebut dia akan selalu melayani permintaan, tidak peduli di permintaan kedatangannya, tapi selagi jalurnya masuk ke dalam dia akan terus melayani permintaan tersebut. Lalu dari jalur terdalam dia akan kembali ke jalur terluar sama dengan melayani permintaan dari permintaan yang ada tanpa melihat apakah urutan kedatangannya. Oke, baiklah, langsung saja masuk ke dimana headnya itu 50. Lalu dari 50 ini kita akan ke 55 karena dia arahnya masuk ke dalam. Lalu berikutnya akan masuk ke 58, kemudian ke 88, dan juga dari 88 ke 130.
Nah, yang membedakan antara scan dan loop itu ketika sudah mencapai permintaan terakhir, dia akan masuk ke dalam akhir dari disk, yaitu ketika total sidurnya 250 berarti nomor disk terakhirnya 249. Jadi dari 130 dia akan mampir ke 249. Lalu berikutnya algoritmanya akan masuk ke 40. Mengapa ke 40? Karena dia saat ke jalur keluar juga terus melayani permintaan. Jadi dari 249 ke 40. Lalu berikutnya dari 40 ke 30. Oke, dari 30, setelah dia mencapai permintaan terakhir, dia akan ke bagian disk paling luar, yaitu 0. Jadi ketika sudah sampai permintaan terakhir, dia akan bergerak ke 0. Jadi sederhananya, scan itu ketika dia itu dari posisi head masuk ke posisi paling dalam dari track, lalu kemudian ke posisi paling luar dari track. Oke, algoritma berikutnya adalah scan. Jadi scan ini merupakan kependekan dari circular scan. Maksudnya sirkular di sini adalah yaitu di sini dipandang sebagai lingkaran logis. Jadi dia akan berputar dari posisi head masuk ke jalur track paling dalam, lalu dia akan keluar dulu, baru masuk ke permintaannya. Oke, konsepnya bagaimana? Seperti ini, dari headnya 150, dia akan masuk ke 55, 58, 88, 130 seperti sebelumnya di scan. Lalu dia akan masuk ke track paling dalam, yaitu di akhir tracknya 249. Yang membedakan antara scan dan C-scan adalah dari track paling dalam ini, kalau C-scan dia akan bergerak ke track paling luar, yaitu 0 terlebih dahulu. Baru dari 0 dia akan masuk lagi melayani permintaan, yaitu ke 30, dan permintaan terakhir yaitu 40. Inilah yang dinamakan dengan sirkular. Jadi dia dari posisi dia bergerak masuk ke dalam, dia bergerak ke paling luar, lalu dia akan bergerak masuk ke dalam lagi. Itulah yang membedakan antara algoritma scan dan C-scan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma loop dan C-loop. Di algoritma loop, head akan bergerak menuju track yang terdalam. Tetapi pada loop, head hanya akan bergerak sampai request terakhir yang ada di dalam, yaitu 130. Jadi, dia akan melayani request-request yang ada pada jalur masuk tersebut. Jadi, dari 50 dia akan melayani 55, 58, 88 sampai 130. Boleh kita tulis dulu di sini. Nah, loop ini berbeda dengan scan. Kalau scan kan dia akan masuk ke menuju track terdalam, yaitu 249, sementara kalau loop ini dia hanya akan sampai request terakhir yang terdalam, yaitu 130. Setelah itu dia akan menuju ke request yang paling luar, yaitu 30. Dalam perjalanan ke request 30 ini, algoritma ini akan melayani request yang terdapat pada jalur tersebut juga, yaitu 40. Jadi sehabis melayani request 130, dia akan melayani request 40, lalu request 30 yang terakhir. Pada algoritma loop, dia tidak akan menuju ke track terluar, yaitu 0. Jadi dia hanya berhenti sampai request 30 ini saja. Boleh kita tuliskan di sini 40 dan 30. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma C-loop. Pada algoritma C-loop, dia tuh hanya bentuk modifikasi dari algoritma loop dan scan. Pada algoritma C-loop, dia sama saja, dia akan bergerak ke dalam track menuju request terdalam pada track tersebut, yaitu 130.
Jadi bisa kita lihat di sini dia akan melayani 55, 58, 88, 130. Sama saja dia hanya akan melayani sampai request terdalam, tidak sampai track 249. Seterusnya head akan menuju ke request yang paling luar terlebih dahulu, yaitu 30. Jadi dia tidak akan melayani request 40 ini dulu. Jadi dia akan menuju ke 30, lalu dia akan masuk kembali menuju request 40. Jadi ke sini terlebih dahulu garisnya, boleh lihat di sini. 30, lalu dia akan layani 40 lagi. Jadi dia akan masuk ke dalam lagi. Di sini terus 30 lalu 40. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang algoritma penjadwalan disk. Terima kasih.